Kayak iya, kita sebagai laki-laki kalau kita memandang seseorang perempuan, dari kita lihat tatap matanya ya ketika dia ngerespon, itu kayak kita ada rasa juga, dia ada rasa. Tapi kan Seperti itu. kalau kayak gini sebaliknya, aku nggak punya rasa, tapi dia itu memandang aku tuh kayak gimana gitu. Kayaknya, bang, sini bang. Oh kayak gitu ya. Aku tuh malah jadi takut loh mas. Iya, beneran. Kalau kita Iya. kalau kita nggak pakai rasa, itu kita takut sendiri. Aduh, bukan bukan apa ya, bukan kita sombong, tapi kan kayak enggak, belum gitu. Iya. Belum, Iya. saya belum ada saatnya untuk membuka hati, belum gitu kan, Iya. masih gitu Iya. kan. Iya kayak Iya kan? gitu. Tapi kalau dia kecewa, ujung-ujungnya kecewanya itu sangat jelek sekali loh, kecewa mereka itu kan. Iya. Tiba-tiba kita nggak disapa, Iya. tiba-tiba nomor kita dihapus. Kalau mas sendiri pernah nggak? Tunggu mas. Ah, Aku ambil itu minuman jus. oke. Iya kan? Gimana? Pernah Ya, ya. nggak sih lu ditembak cewek tapi lu nggak nerima? Pernah banget. Jadi saya itu pernah banget. eh, Bukan kriteria saya perempuan itu, si Iya. perempuan Iya. itu bukan kriteria saya. Iya. Iya. Ya wajar dong, laki bisa milih kan. Iya, lelaki. Sombong amat. Lelaki itu haknya memilih, bukan Iya. dipilih. Makanya itu pas waktu itu tuh itu bukan selera selera aku gitu. Jadi Iya. ya udah gitu maksudnya. Iya. Itu malah ada yang sampai kesurupan. Itu mas, gimana ceritanya mas kok Jadi- sampai kesurupan? Ada Bang. Iya. Dia itu suka banget sama aku, Nah. iya kan? Dan sedangkan aku tuh ya aku kan orangnya selengean gitu maksudnya ya. Ya semua sama, enjoy aja maksudnya ya. Nggak pernah yang saya pikirin banget, oh dia suka sama aku harus suka sama dia, enggak. Ya aku buat ya fun aja gitu. Iya, iya. Lama kelamaan kan kayak ngerasa ya mungkin bukan tipe saya, lalu itu dia bisa tiba-tiba itu pas ketika dia lagi enjoy gitu Iya. kesurupan. Kok bisa kesurupan? Aku pun nggak tahu gara-gara Di kamu sih. sekolahan? Ya ada lah di salah satu tempat gitu kan. Oh, berarti bukan masa sekolah ini? Bukan masa sekolah, bukan. Iya. Yang tadi itu masa udah lulus SMA. Oh, udah lulus SMA. Yang tadi yang bukan kriteria saya itu. Yang Iya. kedua itu kan yang kayak kesurupan gitu. Oh. Jadi tiba-tiba dia kesurupan gitu kan. Kita nggak ngobrol lah sama sekali ya. Maksudnya dia kayak ngerasa dia suka sama aku. Dia Iya, kontak dan aku ya belum bisa ngasih harapan suka sama dia gitu. Cuma Iya. sedangkan saya mikirkan ya aku harus fokus kerja dan aku fokus yang lain Iya. gitu. Nggak taunya kenapa tiba-tiba itu dia tuh kesurupan gara-gara aku deket dengan cewek lain. Mungkin mungkin itu kesurupan settingan itu loh mas. Ya aku nggak Sering tahu. loh mas, kalau di SMA itu. Jadi kan kalau aku pas SMA itu, kadang nih cewek nih ya, Mhm. tuh kepengen pulang awal kan. Ya udah, pura-pura kesurupan diantar pulang. Itu sih namanya malas. Pura-pura kesurupan. Jadi kayak gitu tuh, jadi kayak kita sebagai cowok tuh kayak ya biasa aja gitu. Iya. Ya mungkin kita maksudnya bukan kriteria kita, itu wajar, kita namanya cowok kita milih kan wajar ya. Oke. Next, jadi yang keenam nih, pernah nggak sih mutusin cewek tapi ceweknya nggak mau putus dan mengapa? Itu pernah banget tuh mas. Kayak gimana Kan coba? mas tahu kan, aku orangnya setia, tapi aku orangnya sedikit protektif. Iya benar. Iya. Ketika aku mulai nggak suka sama sifat cewek tersebut, maka aku putusin. Oh gitu. Iya. Walaupun sesayang apa aku sama dia, sesayang apa dia sama aku, ketika aku bicara Nah, udah nggak didengerin sama dia, mm. ya udah aku putusin aja. Aku mah orangnya nggak banyak ambil pusing mas. Ya kalau aku udah nggak suka sifat seseorang, cewek ya, dalam tanda kutip cewek. Iya. Kalau aku udah nggak suka sifat cewek tersebut, ya udah, mending bubar. Oh gitu.
Karena kalau dipaksain makan hati, Mas. Iya benar juga sih. Nih ya, kita suka sama dia kan. Dia juga suka sama kita kan. Ya kayak namanya pacaran. Iya benar. Terus sifat dia Heeh. ada yang kita nggak suka. Ah, Kan bikin dongkol. iya benar sih. Iya. Benar. Ketika kita bilangin, dia nggak dengerin. Nah, kan begitu. Itu tuh benar. Udah putus. Ya udah putus benar. Ujung-ujungnya dia nggak terima, diputusin. Tapi nggak mau ngubah sifatnya. Nggak bisa. Aku nggak bisa kayak gitu. Itu pernah banget di waktu zaman SMA gitu kan. Kita putus, aku minta putus gitu. Aku minta putus gitu. Itu sampai marah-marah itu Mas sama aku, Mas. Tapi sekarang sih udah baikan. Oh gitu. Udah, maksudnya bukan balikan ya. Udah sadar masing-masing lah. Iya. Ya maksudnya udah tahu fun masing-masing gitu kan. Kalau saya pribadi sih pernah nggak sih mutusin cewek tapi ceweknya nggak mau putus? Pernah banget. Maksudnya bukan. Dan waktu itu tuh waktu masih di masih duduk di bangku SMA ya. Bukannya sering diputusin nih. Jadi gini dulu, saya mutusin itu maksudnya cari orang yang, maksudnya aku berusaha mutusin dia tapi aku juga cari satu orang lain gitu. Maksudnya kayak bukan selingkuh sih, maksudnya cari ibaratnya tuh yang maksudnya gimana ya? Yang lebih baik gitu. Ada kayak gitu. Terus dia kadang-kadang nggak terima. Ketika udah nggak terima, tapi mungkin dengan hati nurani dia bisa, ya udah kita putus aja. Ya oke. Iya, cewek itu kadang kayak gitu. Dan itu tidak ada rasa penyesalan, dan saya tidak ada rasa penyesalan dan dia tidak ada rasa penyesalan. Ya udah, itu anggap aja kita monyet. Di waktu-waktu SMA sih ya, namanya cinta kan. Bisa luas, cinta itu nggak harus suka kan, ya kan, jadi luas banget. Jadi makanya itu sih yang pernah saya alami waktu masa-masa SMA. Pernah nggak lo bertindak kasar sama cewek lo sendiri? Pernah nggak lo bertindak kasar sama cewek lo sendiri? Kalau bertindak kasar sama cewek, aku sih nggak pernah. Kalau bertindak kasar sama cewek nggak pernah. Soalnya ya mungkin persepsi aku ya. Iya. Aku nggak kasar sama cewek. Mungkin persepsi orang aku kasar sama cewek. Oh itu. Iya, kan kebiasaan kita kan beda-beda. Ya mungkin aku kalau misalnya marah sama cewek, mungkin orang bilang, wih kamu tuh kasar sama cewek. Padahal bagi aku ya kalau hanya sekedar marah-marah ya cuma keluar di mulut, bagi aku sebenarnya nggak kasar gitu loh Mas. Ya kayak kalau bagi sebagian orang itu kasar. Jadi contohnya mungkin kayak nasehatin gitu ya. Iya. Nah jadi cuman nasehatin kan ada yang nada yang santai gitu kan, ada yang nada yang kasar gitu kan. Iya kayak gitu. Nah jadi mungkin ya namanya kan persepsinya perempuan nggak bisa dikasarin juga kan. Iya. Ya kayak gitu. Jadi kan ada orang yang bagi aku tuh kalau yang kasar itu mah sampai digampar, sampai ditendang. Kan ada Mas kayak gitu loh Mas. Ada. Orang pacaran sampai yang digampar, sampai kayak KDRT gitu. Iya, ada banyak sekarang malah di berita-berita banyak seperti itu. Banyak di berita. Jadi kayak kita ngerasa jangan sampai kayak gitu. Iya. Itu banyak contoh seperti itu gitu loh. Makanya tingkat penilaian orang tuh beda-beda. Ya bagi aku cuman sekedar marah-marah. Ya mungkin sedikit perkataan kasar. Ya itu wajar sih, wajar. Iya, bagi aku itu bukan kekasaran sama cewek gitu loh Mas. Makanya aku bilang kayaknya aku nggak pernah kasar sama cewek itu, kayaknya aku nggak pernah gitu loh Mas. Karena aku sampai nonjokin cewek, gamparin cewek, aku nggak pernah Mas. Itu aku jaga itu Mas. Kalau saya pribadi bertindak kasar tuh pernah. Bertindak kasar itu bukan berarti saya ninju ya. Bukan. Iya. Saya gini. Ketika itu waktu itu tuh dia udah ada ikatan dengan saya. Ya kan? Ibaratkan tuh ya kita mau serius gitu kan. Kita mau serius dengan dia, nggak taunya ya itulah Mas. Namanya perempuan ya, maaf ya. Ya itu iya. Selingkuh gitu. Jadi kayak ya namanya kita masih punya motor Mas. Kita masih punya motor. Mungkin dia cari yang
mobil, dan itu dia bisa dibelikan motor Cari sama yang stang bulat ya. dia pakai stang bulat, dibelikan motor lagi sama yang punya stang. Heran ya, itu kita bisa ngukur ya, kita bisa ngukur bahwasanya itu, oh berarti kesetiaan perempuan tuh cukup sampai di situ ya, cukup sampai di situ. Dan itu saya nggak pernah ibaratkan marah itu gini, mungkin aku hadapan berdua gini, kita ngomongin marah, dan aku tuh ninju itu bukan ninju ke dia, tapi saya ninju ke tembok, saya lampiasin ke tembok, karena maksud saya itu kok kayak gini gitu loh, aku udah perjuangin setengah mati, aku udah cinta kamu setengah mati, tapi kok kayak gini gitu. Itulah guys, makanya saya bilang, waktu ketika udah sakit hati banget dengan cewek itu, saya udah kayak gini, udahlah, buat apa, maksudnya buat apa kita punya hati lagi buat cewek lain gitu, nanti aja lah next, kita yang penting saya hidup saya sekarang, enjoy, saya nikmatin, dan saya nggak akan berharap lagi dengan dia gitu. Dan di titik itu ternyata dia juga nggak ada rasa bahagianya dengan si orang lain gitu. Si orang itu gitu nggak akan bahagia karena cuma dimanfaatin kan. Namanya perempuan bisa, bang aku belikan handphone dong bang, gitu kan bisa bang, kalau motor dibelikan kalau emang punya duit ya. Maksudnya sayang banget ketika kita udah ngerasa untuk memperjuangin dia selama semampu saya, tapi ya mau gimana lagi, jodoh bukan di tangan kita. Ditinggal pas sayang. Ditinggal pas lagi sayang. Ujung-ujungnya dia juga nggak bahagia kan sama yang bener, itu. Sama aja. Kasih lagu mas. Iya apa? Sekarang lo nyeselkan. Terakhir ya bang ya. Saya kasih tahu. Pernah nggak sih lo bang dicium sama sahabat lo sendiri? Dicium sama sahabat? Iya pernah mas. Pernah ya? Iya, yang sahabat rasa pacar itu. Sahabat rasa pacar ya. Pernah nggak? Pernah dicium ya? Iya pernah. Dan saya pernah banget juga. Saya pernah dicium itu. Jadi kayak ngerasa itu, sayang kamu bukan pacar aku. Oke teman-teman, thank you banget yang sudah nonton podcast kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tekan tombol loncengnya, karena semua itu gratis teman-teman. Thank you banget yang sudah nonton podcast. Nanti kalian komen dan kalian ketik, maksudnya pengalaman kalian ya, pengalaman kalian. Pokoknya komen sesuka hati kalian, teman tapi mau, intinya berkaitan dengan teman tapi mau. Iya benar banget. Thank you banget yang sudah nonton podcast, dan thank you banget yang dari Green Suri udah jadiin tempat. Thank you banget, minumannya enak banget, orangnya ramah-ramah, keren-keren. Thank you, see you next time. Dah.